sebelum kita memulai proses pembelajaran biologi pada kelas 10.9, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi tahun ini ataupun suatu saat nanti. Silakan ketua kelas, ada ketua kelasnya? Perwakilan untuk memimpin berdoa. Yuk. Sebelum memulai pembelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak absensi terlebih dahulu. Karena banyak yang tidak masuk, maka siapa dan absen berapa yang hari ini tidak datang? Siapa ya? Adelila, absen 1 ya? Ya. Ini kenapa? Berarti alfa ya? Terus ada lagi? 12. Oke, saya sebutin. Absen 2. Kalau gini memakan waktu, mungkin ada yang tahu. Absen 3. Izin. Alvito. Anggun. Ini jangan bacakan satu-satu. Auladani. Ya. Terus Bintara. Oke. Denny. Ada. Fatihah. Sakit. Ada suratnya berarti? Ibu. Triska. Hilmi. Immanuela. Oke. Lydia. Marcella. Muhammad Rizkon. Faisal. Apa? Oh, yang kemarin ini. Muhammad Hafiz. Ridho. Nandita. Niko Satria. Novita. Ada. Puspanjali. Putri. Apa? Kadit. Ramadhani. Reti. Riyanu. Safira. Kita. Travis. Valen. Alfa. Vina. Zaki. Oke, ini sudah saya absensi. Selanjutnya karena ini bulan puasa, saya barusan bertanya juga agak sedikit connect ya maksudnya karena memang bulan puasa. Yuk, di sini Bapak ingin memutarkan sebuah video dan juga ada lagu untuk kalian belajar meditasi untuk memfokuskan pikiran kalian dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Yuk, bagaimana caranya Pak? Coba setelah ini kamu pejamkan mata kalian sebentar saja, hanya 30 detik. Ya, pejamkan mata kalian. Bayangkan kalian berada di situ. Kumpulkan energi positif. Ya, kumpulkan energi positif sehingga nanti setelah ini kamu menjadi lebih semangat lagi. Ya, yuk, coba pejamkan dulu. Saya akan putar. Rasakan kamu berada di situ. Perdesaan, mungkin rumah kecilmu waktu itu. Kumpulkan energi, bukan malah mengingat masa lalu yang sedih. Biar kamu semangat. Berarti cuma sebentar saja. Sekarang buka matamu, apa yang kamu rasakan? Semangat. Tambah semangat, tambah ngantuk. Semangat. Dari semangat juga ada yang ngantuk. Oke, mungkin nanti setelah ini kita belajar lagi, kemudian ada video-video yang lebih menarik, kamu menjadi lebih tertantang. Yuk silakan. Sekarang
mengenai daur, geokimia, air dan karbon. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar, kalian sudah belajar, walaupun bukan sama Pak Bayu ya, karena Pak Bayu kemarin mendampingi istri yang sedang lahiran. Belajar dengan Bu Karin, belajar tentang apa? Masih ingat? Iya, daur nitrogen. Nah, daur nitrogen atau siklus nitrogen. Siklus nitrogen sudah, sekarang kita akan belajar yang lain, yaitu tentang siklus air dan siklus karbon. Tujuan dari proses pembelajaran kita hari ini, lihat, peserta didik mampu melakukan penyelidikan siklus air. Berarti nanti kalian melakukan praktikum siklus air dan siklus karbon. Nah, itu melalui praktek sederhana dan studi literatur, serta merencanakan persiapan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktek melalui arahan nanti yang akan saya berikan. Kemarin juga sudah saya share alat dan bahan apa saja yang akan kalian bawa. Sudah dibawa? Ya. Oke, bagus. Selanjutnya di sini proses penilaian dan bagaimana cara saya mengajar. Tolong diperhatikan biar kamu lebih paham. Pertama, nanti akan saya bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Ya, berarti ini tugas untuk kalian mengerjakan pekerjaan. Kemudian setelah itu penilaiannya ada proses presentasi. Saya bagi kelompok. Kelompoknya kan sudah ya seperti kemarin. Hanya saja karena sedikit nanti akan saya gabungkan. Kemudian ada keaktifan, nanti akan saya nilai bagaimana kalian melakukan proses pengamatan, bagaimana kalian bekerja sama dengan teman kalian. Kemudian gotong royong untuk kerjasama ya dalam melakukan sebuah penelitian. Kemudian model pembelajarannya apa? Di sini ada PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti ada sebuah masalah dan kalian bisa memecahkan sebuah masalah. Masalahnya bisa masalah di sekitar kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun yang lebih luas di lingkungan nasional, berita, ataupun lebih luas lagi di lingkungan internasional. Ya, bebas. Kemudian menjadi sebuah masalah, mengorganisasi siswa, model pembelajarannya. Kemudian membimbing pendidikan. Ketika kamu melakukan praktikum, nanti juga akan saya bimbing. Terus mengembangkan dan menyajikan sebuah hasil. Dengan cara apa? Mempresentasikan dari hasil kalian melakukan pengerjaan dalam LKPD. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan sebuah masalah. Ini proses penilaian dan modelnya. Selanjutnya, nah ini masuk ke materi. Lihat, mengapa air di bumi jadi sip, jawabannya sip. Tapi lebih tepatnya ini, karena di atas ini, di sini ada suhu. Kalau suhu di atas itu lebih dingin, maka awannya jatuhnya menjadi salju. Lebih dingin lagi, maka akan menjadi hujan. Kalau suhunya normal seperti di lingkungan di Indonesia, ya, maka akan menjadi hujan. Paham ya? Nah, ini adalah contoh rekayasa. Sudah berapa menit? 9 Pak, kurang sedikit. Bentar lagi difotoin. Pak, ini ditulis juga nggak Pak? Ada air ini Pak? Tulis semua yang kamu amati. Apapun namanya kita proses pengamatan. Jadi tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Apa adanya. Oke. Ini yang ke-6 ini sudah difoto. Ada prosesnya tadi kan ya. Ada perubahan dari menit 1 ke menit ke-5. Oke, nanti ke menit ke-10 apa perbedaannya? Kamu catat semuanya di sini. Sip. Oke, yang ini bagaimana? Sudah berapa sudah? Jadi oke, sebentar. Yuk, ini jadi masa depan
Kalau kita belajar yang kurang fokus, apa kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat? Tidak. Dengan seperti kamu, ceding, cending. Nah, lebih fokus apa enggak ini? Tidak. Ayo kita ubah sifat-sifat seperti itu menjadi lebih baik. Yang kedepannya kamu bisa menjadi seorang dokter kesehatan. Ya, bisa merubah apa? Merubah nasib kita. Ya, kalau misalnya lingkungan kita di situ kerjanya ini, kita bisa dengan cara apa? Melakukan pembelajaran ini, proses belajar tidak makin dengan yang nah, oke, paham? Yuk, lanjutkan. Silakan. Tidak lebih 1 sampai 3 membuat sebuah pertanyaan. Ayo kerjakan. Apa-apa. Ngomong masih ada waktu. Waktunya 5 menit lagi. Dia jadi kayak Drinda. Sudah ditutup? Sudah. Apakah ada perbedaan? Ada. Apa perbedaannya? Bunyinya itu lebih banyak. Bunyinya semakin lama semakin banyak. Oke. Apakah ini sama dengan siklus air? Ya. Siklus air. Ada air hujan, ada salju, kadang-kadang juga ada yang namanya hujan es, batu es. Apakah ada kaitannya dengan eksperimen kita? Ya? Tidak ada. Itu pengaruh dengan udara yang iklimnya. Ya. Oke, bagus. Kalau ini misalnya saya kasih es yang banyak, kemudian suhunya saya tingkatkan ruangannya, apakah nanti ada hujan es di sini? Apakah ininya berupa embun atau es batu? Bisa jadi Itu berarti sama dengan kehidupan kita ya. Nah, misalnya terkadang ada fenomena hujan es. Berarti di situ di atasnya di awan suhunya sangat dingin sehingga proses pengembunan yang biasanya hujan air maka menjadi berbahaya kepada alam karena tidak ada kestabilan dalam iklimnya. Kalau salju bagaimana? Beda lagi, suhunya tidak sampai seperti es batu sehingga akan muncul Butiran salju. tapi suhunya itu terus misalnya 1 derajat terus tidak pernah turun, stabil sehingga muncullah yang namanya hujan salju. Paham? Oke, kerjakan yang lainnya. Kemudian yang nomor 1 sudah selesai apa belum? Pertanyaan kalau bisa juga bisa dijawab. Paham? Yuk dilanjutkan. Waktunya tinggal 3. Ya, ini adalah awan. Sebenarnya ini adalah awan. Kalau misalnya di apa namanya di langit ini adalah awan. Yang air ini yang putih-putih ini adalah awan. Nah ini nanti yang akan mengembun dan jatuh menjadi air hujan dari proses penguapan. Paham? Gelas fungsinya buat apa, Pak? Menahan biar enggak ambrol. Paham ya? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Kerja kelompok ya, bukan cuma satu anak kerja kelompok. Oh iya Pak, cepat. dibantu. Nah, yang nomor 1 juga biar cepat. Gimana? Tiga pertanyaan ya Pak. Itu dari video yang sudah kita tampilkan jadi Bapak tanyakan itu kan. Nah, di sini kan yang dipelajari lebih terkait dari daur air dan air. Nah, kalau saya bilang saya ingin bertanya tentang apa yang menghambat terjadinya siklus air itu boleh nggak? Iya, itu kan sebuah permasalahan. Iya. Enggak masalah. Makasih Pak. Setelah melakukan penempatan ini, maka kamu bisa menjawab gitu ya. Apalagi yang mau tanya nih? Apalagi misalnya yang kalian ingin tahu? Oke. Mohon
pertanyaannya, kalian sudah melakukan praktikum dan sekarang proses melakukan laporan. Ya, hasil dari praktikum. Akan saya acak kelompok berapa yang akan maju. Yang tidak ada tadi kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Sekarang tahun berapa? 2 tambah 3. Siap-siap absen 5 untuk mempresentasikan kamu. Oke, maaf kelompok 5. Siapa kelompok 5? Oke, berarti siap-siap untuk mempresentasikan. Satu menit lagi, kelompok 5 silakan maju ke depan. Bikin 2 loh. Ya. 23 apa ya? Kais nono, kais. Sering berkurang. Jadi kalau kamu berkurang nanti akan menentukan masa depan kamu juga. Yang menentukan bukan saya atau bukan teman, tapi kamu sendiri. Jadi untuk kedepannya harus lebih baik dan lebih fokus untuk proses pembelajaran apapun pembelajaran. Ya. Oke. Lanjut. Yuk silakan kelompok 1. 5 kan jawab. Oh ya, kelompok 5 ya. Mohon maaf bulan puasa ya. Kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Sudah siap? Perlu spidol nanti? Untuk proses pembuatan atau menggambar apa? Sejak bikin. Ya. Berapa? Cici lah. Nah, terus. Rugi lagi. Miring sih. Terakhir aja. Yuk silakan kelompok 5 maju ke depan. Ada yang sudah kelompok lainnya silakan pertanyaan untuk kelompok 5. Silakan maju ke depan. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang lain silakan diperhatikan kelompok 5. Boleh kalau itu mau buat kamu presentasikan tidak masalah. Kamu buat media untuk mempresentasikan hasil itu tidak masalah. Pak, saya tutup ya. Apanya? Iya, boleh. Tuh. Ikut
tel apa? Tel apa itu? Ikut tel apa? Tel apa itu? Sebelah kiri. Untuk menyingkat waktu ya, temennya menggambar, yang satunya bisa mempresentasikan hasilnya. Gitu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan siklus dari air dan siklus karbon. Saya Abdul Rizal. Saya Muhammad Lido. Saya Safira. Saya Nagita Primadani. Saya jadi Sandi Firdausi. Saya Sandi Kamkasin 22. Jadi langsung saja akan kami ceritakan. Jadi sambil saya penilaian ya. Masalah yang kami temui adalah pertama, bagaimana proses lebih lanjut tentang kondensasi. Ayo dilanjut presentasinya. Kondensasi atau pengumpulan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas menjadi cair. Kondensasi terjadi setiap uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi apabila sebuah uap dikompresi menjadi cairan atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresasi. Yang kedua, adalah apakah fosil yang dilalui oleh siklus karbon hanya terjadi pada sisa-sisa cangkang siput? Jawabannya adalah enggak. Bisa terjadi pada tulang hewan yang lain atau tulang manusia. 3. Apakah ada perbedaan pengambilan O2 dan CO2 yang dilakukan oleh tumbuhan? Untuk pengambilan O2 dilakukan dengan cara fotosintesis, sedangkan CO2 dilakukan dengan cara respirasi. Selanjutnya untuk dari pengamatan kami, Yang lain diperhatikan mungkin nanti ada perbedaan dalam proses pembuatannya, itu nanti bisa. pada menit pertama air itu mulai menguap. Karena itu ditutup menggunakan plastik wrap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayu Arif Prambudi, calon guru penggerak angkatan 7. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Di sini saya akan merefleksikan tugas aksi nyata saya 2.2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang saya padukan dengan pembelajaran sosial emosional. Apa yang saya rasakan dan apa yang saya dapatkan setelah saya membuat video pembelajaran ataupun tugas aksi nyata ini. Yang saya rasakan, pertama, saya bahagia, saya senang, saya sangat puas dalam proses pembelajarannya, di mana siswa-siswi saya sangat semangat dan sangat antusias. Kemudian apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan di sini sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu siswa-siswi saya sangat lebih mendalami dalam proses pembelajaran. Kemudian juga saya lebih paham mengenai beberapa karakter siswa yang dapat dilihat dari profil belajar siswa. Ada yang audio, ada yang visual, ada pun yang kinestetik. Sehingga karena banyak sekali yang kinestetik, proses pembelajarannya saya lakukan dengan melakukan penelitian seperti itu. Terima kasih, salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.